Ternyata rapat ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang menyempatkan hadir hari ini untuk mengeliminasi kendala-kendala di lapangan. Fokus utamanya lebih banyak kepada masalah security, sehingga masalah keselamatan safety selama ini kita berjalan sesuai dengan hal-hal yang apa adanya, maupun selaku pelaksana yang ditugaskan oleh negara sebagai pelaksana. Maka kita merasa memandang perlu kita untuk segera melihat ke dalam, memandang perlu apa yang perlu diperbaiki sebelum terjadi satu hal-hal yang untuk itu kantor bandara dalam beberapa bulan ini mencoba berkantor memayungi kegiatan tersebut karena untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk bandara internasional Ngurah Rai yang kita cintai. Kejelasan tugas maupun SOP ataupun detail-detail kira-kira apa yang diperlukan petugas di lapangan, sehingga petugas di lapangan itu tidak dibebani kebijaksanaan, tetapi hanya melaksanakan apa yang sudah tugas di lapangan, karena aturannya abu-abu sehingga dia harus berpikir dan kita bisa menegakkan aturan yang transparan pada semua pihak. Kalau diperlukan memang ada aturan-aturan yang perlu kita lakukan, disisipkan untuk kesehatan. Salah satu contoh dalam 3 hari terakhir ini, saya ambil sampel langsung saja masalah flight approval. Saya tahu bapak-bapak dari Briefing Office sangat kesulitan karena sudah sama dan teman-teman sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, bahwa salah satu tugas kita ada menggunakan penumpang sampai ke pesawat. Itu nilai positif yang saya temukan di sini. Nah, pesan saya, hal yang kecil ini dielaborasi, kalau bisa ditingkatkan. Jangan sampai kita ketularan sekarang yang mana mundur. Hal-hal yang lain bahwa dalam 2 bulan ini, belum ada 12 bulan ini, mungkin Bapak sudah sekali 2 kali bertemu dengan pejabat baru, yaitu Kabin 1 yang nanti banyak menangani dan memberikan solusi masalah lapangan dalam kaitannya semua safety aktivitas. Itu Pak Musidi. Beliau backgroundnya dari GSKU, jadi mungkin nanti match sekali dengan hal-hal safety, sehingga tim safety kita akan lebih diperkuat dan lebih terarah program-programnya. Selalu kita berpedoman bahwa lebih baik kita bermandi peluh di sini daripada nanti bermandi darah di pertempuran. Maksud saya adalah lebih baik kita bersusah-susah di dalam pelaksanaan tugas daripada kita harus memberikan penjelasan pada saat kejadian. Itu yang selalu saya harapkan, sehingga tujuan kita semua ini adalah bahwa bandara Ngurah Rai terhindar dari sesuatu yang selalu kita hindari. Kita coba mengeliminasi hal-hal yang menjadi masalah. Selalu saya harus bawahi, kalau bisa bandara Ngurah Rai adalah salah satu
bandara yang merupakan solusi masalah, bukan bagian dari masalah. Dengan harapan itu, maka insya Allah kita akan hidup. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan, itu rem cek dan sebagainya, saya kira adalah salah satu kegiatan yang memang akan kita selalu lakukan untuk menguji kepatuhan ataupun ketaatan aturan di lapangan. Dan ini saya yakin bahwa kedepannya akan mempunyai nilai manfaat. Hal yang terakhir mungkin tadi saya sudah mengutarakan positifnya. Ada satu saya garis bawahi bahwa Bandara Udara Ngurah Rai masih berhutang kepada bandara. Sampai sekarang belum menyampaikan airport contingency plan. Nah, saya bertahun-tahun sudah menanyakan, katanya masih Pak Dirjen. Mohon hal itu segera diserahkan, karena itu adalah Bible-nya Bapak atau Quran-nya Bapak, bukan Quran-nya tapi panduan. Nah, sampai sekarang yang namanya ACP ini menurut Angkasa Pura masih dalam proses tanda tangan Dirjen. Kalau dulu disampaikan ke saya dan minta bantuan tanda tangan Dirjen, saya yakin 1 hari. Tapi ini sudah 1 tahun. Mohon, kalau dia kan Bapak tadi nggak punya panduan, saya yakin Bapak akan bingung mana panduan. Salah satu contoh ASP itu dalam 1 hari saya sudah bisa tanda tangan Dirjen. Walaupun nanti perbaikannya kita bisa secara parsial kita ajukan bisa terus. Tapi lahir dulu lah, kalau sudah lahir nanti tinggal kalau dia manuan ya kita kasih manu, kalau dia sakit panas kita kasih apa hijau. Tapi kalau nggak air kan repot ya. Demikian sedikit dari saya, dan mohon maaf saya tidak bisa mendampingi terus karena saya juga diaudit oleh inspektorat sejauh mana saya melakukan pembinaan operasional masih banyak kesibukan inspektorat yang saya jawab, dan mungkin saya nanti hanya mengikuti separuhnya saja karena mungkin akibatnya. Oke, demikian pengarahan dari saya, dan saya ini baru permulaan dan ini ditujukan. Dan untuk selanjutnya kami akan mulai pertemuan ini, yaitu inti masalahnya memang kita akan mengadakan sedikit sosialisasi dan evaluasi kinerja di bidang keamanan, keselamatan, dan kelancaran penerbangan. Baiklah, saya mulai karena ini mungkin inisial ya, sosialisasi ini. Nanti kalau ada dalam penjelasan saya menerangkan aturan-aturan yang berlaku di dalam kaitannya dengan bidang satu, Bapak bisa interrupt atau bisa pertanyakan. Dan di samping sosialisasi juga kendala-kendala ini akan Bapak Kepala Kantor tadi, yaitu FA ya, flight approval, atau ada lain-lain kendala yang masih banyak nanti akan kami sebutkan. Bagaimana kita kerjasama kita tingkatkan atau kita ciptakan forum atau kita revisi aturan kita. Terima kasih, saya mulai Pak, singkat waktu. Itu memang apa yang sudah dibuat aturannya kita mempertahankan juga memang harus konsisten. Ini juga harus kita lakukan strukturisasi dan reformasi di bidang kelembagaan. Yang memang mungkin ini memang bagus sekali juga bahwa bila perlu memang kita harus ada reformasi di bidang
penempatan konsesioner di area kedatangan penumpang, termasuk money changer untuk mencegah modus penyelundupan uang atau barang. Waktu itu kita masih yang berada di depan kedatangan internasional, khususnya di BH Grand Maria. Berikutnya adalah melarang siapapun masuk ke security restricted area melalui pintu keluar di ruang atau area kedatangan. Kita sepakat bahwa siapapun juga yang mempunyai pas itu tidak boleh untuk masuk ke daerah terbatas melalui arrival karena tidak melalui Pemda dan instansi pemerintah lainnya. Jadi kita berikan Pak untuk menyeleksi sesuatu itu untuk yang TNI, namun setelah disaring oleh Direktur B dari BAIS, kita kurangi menjadi 1. Jadi yang sudah pensiun itu akan kita semua kita nanti merekodkan tugas keamanan di bandara. Kemudian akan dibuat regulasi tentang lepas kendaraan yang beroperasi di daerah sisi udara. Ini adalah tugas dari masing-masing bandara. Kemudian pemagaran bandara yang berfungsi untuk pengamanan penerbangan dan pengamanan aset. Jadi selain kita pagar bandara itu untuk keperluan pengamanan, pesawat ini kita harus kita pagar, dan itu juga untuk pengamanan aset. Ini pegawai sipil atau PPNS di kantor bandara dan kondisi khusus nasional dan internasional IKAO Aneks 17 adalah kepala kantor bandara, sedangkan wakil ketua dan anggota lainnya sesuai kesepakatan. Kita mencoba mengikuti schedule. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya saya memberikan urut rembuk pada pembentukan sistem pengamanan dunia penerbangan, karena hal ini hanya secuil daripada dunia penerbangan nasional. Tapi mungkin pertama-tama dengan rendah hati akan saya perkenalkan jajaran saya, Pak, yang merupakan satu kesatuan tim dari Administrator Bandara Udara Ngurah Rai. Seperti kita ketahui bahwa misi pemerintah bahwa fungsi dalam rangka memperjelas fungsi kepemerintahan, maka di bandara udara yang diusahakan dibentuklah Administrator Bandara Udara, berfungsi sebagai pengendali, memfasilitasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di bandara udara tersebut. Bandara Udara Ngurah Rai salah satu daripada bandara udara yang dibentuk pada tahun 2005. Selain tentunya Soekarno-Hatta yang 20 tahun lebih dahuluan, yaitu tahun 85, Juanda Surabaya, Kolonia Medan, Makassar, dan Ngurah Rai. Dan saya melihat bahwa semua bandara juga sudah berkumpul. Hanya dari Soekarno-Hatta mungkin sedang melaksanakan umroh, jika salah satu pejabatnya yang mewakili. Pertama-tama kami perkenalkan kabak tekul kami, Pak, namanya Pak Fadrinsa. Dia sebagai internal Bangsen, karena memang institusi baru, jadi istilahnya kalau Bali untuk berdiri saja harus belajar, apalagi kalau mau berbicara dengan orang luar. Dengan kerendahan hati, maka kami mencoba menguatkan diri, baru kita bergerak keluar. Yang kedua adalah Kabin 1, yaitu bergerak di bidang safety, Pak Insinyur Mursidin. Beliau baru bergabung sekitar 1 bulan dan sekarang ini sedang memfokuskan istilahnya penegakan kegiatan-kegiatan safety di bandara udara. Yang kemarin-kemarin ini memang agak terpinggirkan karena kita fokus pada security. Dan yang terakhir adalah Kabin 2, Kabin Security. Beliau yang dari nol sebagai driver saya menghadapi TSA, sehingga sampai sekarang kita bisa dapat nilai bahwa bandara Ngurah Rai ada murid yang baik,
belajar security. Baik, sebetulnya urun rembuk tadi adalah didasarkan pada salah satu kesimpulan rapat ataupun rapat tanggal 7 yang lalu, di mana diharapkan kita tidak henti-hentinya untuk membangun security capacity building. Tentunya dalam hal ini itu yang kita programkan di dalam tim besar kita KRTBS. Dan biasanya masalahnya adalah sama untuk semua badan udara, karena kulturnya kultur Indonesia, jadi biasanya kita ini lemah di dalam konsistensi. Aturan sudah cukup banyak, tapi mungkin aturan itu yang belum bisa kita gambarkan terwujud di dalam action. Mungkin kita mulai dengan mulai. Jadi judulnya adalah usaha-usaha perbaikan. Seperti kita ketahui bahwa untuk masalah security, kita dalam dunia penerbangan yang merupakan anggota ICAO mempunyai peraturan-peraturan yang hampir di setiap mengaplikasikan dalam bentuk operasional sehari-hari. Begitu juga hukum undang-undang. Terus terakhir adalah National Civil Aviation Safety Program atau KM5, aturan yang rinci daripada security penerbangan. Itu juga adalah airport safety dan security program yang lebih rinci lagi. Baik, lanjut. Belakang alurnya adalah sebagai berikut, bahwa aturan-aturan ICAO menjiwai peraturan-peraturan penerbangan nasional. Itu juga boleh bergerak di daerah-daerah restricted maupun non-public area. Berkasih penumpang. Jadi diusahakan untuk dipisah secara tegas. Persentase menambahkan dari pelaku bandara. Permohonan maaf disampaikan sehubungan dengan Bapak CN kami. Tiba-tiba perlu kami sampaikan BUMN Angkasa Pura I, kalau tidak aman pendapatan tidak ada. Ini ternyata seperti itu, sangat terpuruk sehingga Bali waktu itu boleh dikatakan menangis karena Bali tergantung daripada turis. Pengamanan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah ini sekarang sekitar 4.177 orang per hari, yang dari 6.000 jadi 5.000. Nah ini bukti bahwa pengamanan yang boleh dikatakan CCTV hidup hanya untuk mengawasi aksesnya saja itu 489. Nah Bapak Ibu sekalian, di Bali kami sangat bersyukur karena koordinasi kami dengan kolega kami yaitu polisi, TNI AU dan BIN itu sangat. Masalah pagar, Pak. Tahun yang lalu haji saya dikomplain oleh Thomson Fly sebagai operator pesawat haji pada waktu pesawat itu sedang taxi non take off. Dia kaget di ujung landasan itu ada perimeter yang bolong. Ada orang kampung keluar pakai motor. Satu ke daerah Pertamina, kedua adalah VIP level RI 1, RI 2 maupun saya dari kepolisian ada beberapa masukan nanti untuk perancangan dan kegiatan BPS dalam rangka karena memang bulanan ini adalah harmonisasi tentang pelaksanaan law enforcement di bidang penerbangan. Jadi dari rangkaian ini, pertama kami ingin menambahkan hasil yang tadi Pak deklarasikan mengenai TB1 sebagai komisaris 2 harus deklarasikan. Ada saya tambahkan, selain situasi green adalah haknya bandara memang betul mengacu kepada Kepres 63
sebagainya. Nah, situasi di luar BRIN adalah memang akan diambil alih oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2. Satu lagi Pak, kejadian-kejadian yang melanggar hukum dan kriminal di bandara itu juga adalah urusan polisi. Ini yang dideklarasikan dalam pertemuan Kapolri, Bapak Kapolri dengan Angkasa Pura II. Sehingga inilah perlu harmonisasi, jangan mendeklarasikan tidak boleh masuk ini, jangan mendeklarasikan kalau daerah riset area dan sebagainya itu urusan apel, nanti menjadi friction lagi. Ini kita berbicara harmonisasi law enforcement di bandara, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Bapak, PP Nomor 3 tentang kebandaraudaraan, di pasal 7 sudah jelas tentang tata tertib bagaimana. Ini dalam rangka harmonisasi kita, harmonisasi sehingga jangan kita mencoba mendudukkan permasalahan-permasalahan di bandara sesuai dengan proporsinya. Di dalam PP Nomor 3 itu ada komponen-komponen apel sebagai komponen, sebagai akreditasi Adban, ya kan, itu adalah mengelola kegiatan-kegiatan bandara. Tapi di dalam bandara situ ada komponen lainnya Pak, imigrasi, karantina, bea cukai, ya, kepolisian yang mempunyai juga perangkat-perangkat undang-undang. Nah, ini yang harus kita harmonisasikan adalah bagaimana kita harus mengharmonisasikan perangkat-perangkat yang ada di bandar udara. Ini yang saya lihat, sehingga perlu tindak lanjut sekarang mungkin dari di sini hanya dilakukan oleh Adban dan Absek Pak ya. Sedangkan dari karantina ada imigrasi, bea cukai, imigrasi ya, bea cukai. Ini nanti dia mempunyai perangkat-perangkat Pak, sehingga nanti dari hasil pertemuan ini enak. Nah, terus dari rangkaian ini Pak, saya juga ingin bukan membenturkan istilahnya Pak. Kami berbicara dengan undang-undang. Tadi Bapak bilang jangan security sama dengan satpam. Tapi memang di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pak, memang demikian Pak. Ada 3 tingkatan yang membantu kegiatan-kegiatan kepolisian Pak ya, tugas-tugas kepolisian di Undang-Undang Nomor 2 kami itu menyebutkan bahwa dari rangkaian-rangkaian tersebut ini supaya tidak salah ini Pak. Jadi yang membantu kegiatan-kegiatan kepolisian Pak, pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus Pak, yang pertama. Lalu penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakasa. Nah, bentuk-bentuk pengamanan swakasa inilah yang dibentuk oleh regulator, operator yang sekarang ada di bandara ini. Dia karena masing-masing sesuai dengan Aneks 17 harus membentuk Pak. Dijabarkan lagi di dalam Kepres 63. Kepres 63 Pak ya, di pasal 2 dan 7 itu dijelaskan penyelenggaraan sistem keamanan dilaksanakan oleh regulator maupun operator. Sedangkan polisi adalah melaksanakan pengawasan dan audit suatu waktu. Ini sudah jelas di Kepres. Jadi di bulan Jati Pak ya, kami bukannya ini tidak, tapi kita dalam rangka harmonisasi karena memang undangannya harmonisasi law enforcement di bandara. Jadi bentuk-bentuk pengawas swakasa itu macam-macam Pak. Kamling itu produk bandara sampai dengan yang ada di bandara, yaitu yang dilaksanakan oleh regulator maupun operator. Ini adalah bentuk-bentuk pengawasan swakasa. Karena memang di dalam Kepres seperti itu langsung dijabarkan dalam seperti itu. Melaksanakan kegiatan operator mau Garuda ini kita harus melihat kita rangkaian sistem sebenarnya bagaimana. Ini harus sinkronisasi dengan Absek. Absek nanti akan di-report kepada Adban. Bagaimana ini? Dengan keseluruhan dari keseluruhan Absek apa kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapak polisi ini hanya melihat oh ya, tidak campur tangan Pak, tapi melihat. Tapi kalau ada kekurangannya, Pak ini kurang, ini kurang. Ini memang ada diatur dalam Kepres 63. Jadi itu Pak ya. Jadi saya hanya ini. Selanjutnya dari rangkaian-rangkaian Absek, tadi paparan dari Absek Pak ya. Ini saya hanya ini. Tolong Pak. Di dalam Absek
kriteria efficient security itu adalah yang Bapak amankan adalah efisien. Kalau rangkaian kegiatan, penggeledahan dan sebagainya, kami minta tolong, saya rasa nasional masih tinggi. Tolong personel APSEC itu dibekali dengan ilmu kepolisian, Pak, sehingga diskresi kepolisian bila mana komplain dari luar negeri, you apa basicnya? Karena pengalaman di Skipol Belanda, Pak, saya tanya di Tokyo, LA, Pak ya, ini dia punya basic, Pak, dikasih Pak basic kepolisian, sehingga dia punya diskresi kepolisian, pengen geledah begini no problem dia, karena dia sudah ada, walaupun cuma dikasih arahan oleh kepolisian, dapat sertifikat dari Polda atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dia sudah mempunyai bisa melaksanakan diskresi kepolisian, menggeledah dan sebagainya, itu adalah sifatnya diskresi, Pak. Jangan sampai nanti, ya kan, kalau orang luar tahu, Pak, nah kita malu sendiri. Ya kan, ini bagaimana supaya kita merangkai, polisi sifatnya akan membantu, Pak, membackup. Karena yang saya ingat, Departemen Perhubungan itu sudah ada 2 angkatan PPNS, tapi sekarang mungkin karena sudah 5 tahun yang lalu, Pak, kalau tidak salah membentukkan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, tapi tidak dioptimalkan di dalam rangkaian kegiatan-kegiatan itu. Kalau udah PPNS udah mantap, lebih mantap lagi tuh, Pak, karena dia merupakan kepanjangan tangan kepolisian, tugas kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Dari rangkaian itu kami mohon untuk APSEC yang ada di Indonesia, khususnya di bandara internasional, Pak, ya, khususnya di bandara internasional. Nah, tolong pada saat renewal Bapak, tolong kerjasama dengan Polda, Pak, untuk dibekali ilmu kepolisian dalam rangka diskresi kepolisian, sehingga dia sudah dapat kewenangan, Pak. Enak, Pak. Kalau ada komplain, nah, sudah ada saya sertifikat dari kepolisian, dididik, ini, Pak. Karena APSEC ansihnya APSEC adalah hanya efficient security. Jadi Bapak bagaimana mengamankan Albana, mengamankan, nah gitu. Kalau dilihat daripada aneh-aneh yang ada, Pak, ini apa penjabaran dari saya yang ini. Terus yang kedua, tapi yang selanjutnya, Pak, dari rangkaian-rangkaian yang tadi pengamanan baik, memang betul sekali tadi GM APSEC yang diwakili oleh Pak ini betul sekali, pengamanan ini akan mempengaruhi daripada pendapatan daerah, jelas, Pak ya, itu akan jelas, sehingga di dalam rangkaian-rangkaian ini memang terus terang aja, Pak, Umar yang kejadian di Bali ini memang rangkaian kegiatan yang sifatnya belum tidak internasional, Pak. Kita sudah disidik oleh kepolisian, tapi sifatnya tidak internasional. Yang dikhawatirkan adalah internasional yang mendeklarkan bahwa itu adalah tapi kalau ini kemarin di Tengku Umar itu hanya sifatnya pribadi. Ini, Pak. Lalu dari rangkaian ini, Pak, yang di Bali memang saya lihat sudah ini, Pak ya. Tapi dari 100 saya ingin memberi masukan untuk di Bali, Pak, khususnya yang event-event ring luar, Pak, yang istilahnya mendekati external security, karena ada 106 titik CCTV, Pak. Ini apakah kalau memang aktif, alangkah baiknya peran-peran yang di external security yang berbatasan itu, Pak, itu juga dilengkapi dengan CCTV, Pak, sehingga pada saat jam-jam tertentu rawan, khususnya malam, Pak, menjelang sore, istilahnya dari ini kan rawan ini yang bisa disusupi, ya kan, itu ya kita mengharapkan ada bantuan, istilahnya ada alat bantu untuk mendeteksi ancaman yang akan mengarah kepada bandara Surabaya. Kebetulan kemarin climate change saya 1 bulan di sini, Pak, jadi saya tahu itu situasi hampir lah, Pak ya, karena saya keliling terus, Pak ya. Memang ring-ring yang tadi Bapak bilang itu ada pos-pos itu memang sudah ada, tapi alangkah baiknya, namanya manusia itu terbatas, Pak. Kita ini terbatas. Tapi kalau kita kurun waktu, kita atur waktunya pada saat menjelang malam, Pak, matahari sunset itu, Pak, itu biasanya